Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are healthy, guys. Okay. Before that, I will explain about what I will do next. Let me to introduce myself. My name is Odiaditya Mangla Putra. I am from C class. My student number is your. Okay. My age is 21 years old, and then I'm single. Okay. Mr. Rimansa, I'm so sorry before because my lesson place is really different with what I will do next is because I don't have student, I don't have tool like board or board marker to make this video, and then I will try twice, 20 I mean yeah, 20 times to make this video. Because that I hope you enjoy this video, sir. I'm so sorry because many likes next. Okay, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome back to our class again. I'm so sorry before because now we need to video for a material for learning. Kenapa begitu? Karena kita sekarang berada di tengah pandemi corona. Semoga diterapkan baik-baik ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, supaya virus ini selesai ya. Oh iya, karena berhubung mendekati lebaran, Bapak ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kalau Bapak ada salah. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengenai masalah itu absen, nanti tinggal dikumpulin di tugasnya. Nanti Bapak kasih tugas di akhir pembelajaran ini, nanti kalian ngumpulin. Nah, itu sebagai absen kalian, oke? Dikumpulin minggu depan. Berhubung ini pertemuan kedua kita, sebelum kita melanjutkan ke pertemuan kedua, ya kita review dulu sedikit mengenai pertemuan pertama kita. Jadi pertemuan pertama kita itu mengenai teks eksposisi, yaitu merupakan teks yang berisi paragraf atau karangan yang sifat informatif kepada adik-adik sekalian ya. Kemudian teks eksposisi itu teks yang bersifat non fiksi. Kemudian dari tujuan dari teks tersebut yaitu untuk menambah pengetahuan adik-adik sekalian. Nah, teks eksposisi ini dibagi menjadi dua. Bapak tidak perlu jelaskan yang lebar, yaitu teks eksposisi analitik dan oratory eksposisi. Kemudian dari genre strukturnya teks eksposisi itu terbagi menjadi dua, yaitu tesis kemudian argumen. Nah, jadi teks eksposisi ini juga biasa kita sebut dengan teks argumen teks karena dia berisi argumen-argumen. Oke. Jadi teks eksposisi itu mempunyai unsur-unsur kebahasaan ya adik-adik sekalian. Yang pertama itu generalis partisipan. Generalis partisipan itu bersifat bahasa-bahasa yang bersifat abstrak, yaitu misalnya muncul di bagian paling atas teks eksposisi. Abstrak, dia bentuknya ide, gagasan, ide itu generalis partisipan. Kemudian ada emotive word, itu biasanya untuk membangkitkan emosi para pembaca. Kemudian ada namanya term. Jadi ada istilah-istilah khusus yang dikasih ke kita pembaca sebagai bahan untuk memperjelas apa sih isi dari baik teks eksposisi tersebut. Kemudian ada yang paling penting itu ada kata conjunction atau connective word di sana. Nah, oke adik-adik sekalian. Sekarang kita lanjut ke invitation letter. Oke, ini pokok materi kita pada pertemuan yang kedua. Jadi invitation letter itu merupakan bagian dari short functional text. So what is short functional text? Short functional text is the text give you information in your daily life. Kalau secara bahasa itu short functional text itu teks yang berisi informasi mengenai kehidupan kita sehari-hari, seperti ada caution itu warning, misalnya caution itu peringatan, don't turn right, don't turn left, don't parkir here. Oke. Nah, itu itu caution. Kemudian ada namanya announcement. Oke. Yang bisa kita lihat di dinding-dinding sekolahan, di dinding-dinding perkantoran. Nah, berisi mengenai suatu informasi, itu announcement. Kemudian mengenai itu? Oh ya, greeting card, misalnya birthday card or congratulation card. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi itu yang paling sering kita pakai biasa sehari-hari di kehidupan kita, chat, SMS. Nah, itu masuk dalam short functional text. Contoh dari short functional text itu short message. Nah, chat, SMS itu kan, itu dia. Nah, selain itu bagian dari contoh dari short functional text itu termasuk juga dalam invitation letter.
Nah, adik-adik, setelah itu pasti adik-adik bertanya dari tadi, apa sih intinya itu Pak, apa sih penjelasan dari, apa sih definisi dari invitation letter itu? Nah, invitation letter itu a letter that request a socialization or attempt someone to join your event gitu. Jadi kita itu mengundang orang dalam bentuk surat untuk apa namanya, mengajak mereka ke acara yang kita buat. Nah, kalau secara bahasa sih apa sih invitation itu Pak? Tadi kan invitation letter, sekarang invitation. Nah, invitation itu artinya spoken or written request someone to join an event. Nah, itu dia. Pengertian dari bahasa invitationnya itu berisi ucapan maupun tulisan yang bersifatnya mengajak seseorang kepada suatu acara gitu. Pasti sih. Kemudian selanjutnya apa Pak? Selanjutnya itu tujuan. Nah, kalau masalah tujuan saya kira adik-adik sudah paham semua siapa sih tujuan dari apa namanya invitation letter ini ya. Event, jadi tujuannya itu mengajak untuk mengundang orang-orang, teman-teman adik sekalian untuk datang ke acara nah yang kalian buat gitu. Jadi bentuk-bentuk dari invitation letter ini ada wedding letter, surat undangan pernikahan, biasanya juga kalau di luar-luar itu dinner letter untuk undangan makan malam, party biasanya. Kalau party itu kan biasanya ada surat undangannya gitu kan. Nah, itu dia macam-macam dari bentuknya. Kalau biasanya sih kita sih yang sering kita dapat itu undangan ulang tahun ya. Kemudian di invitation letter ini apa namanya? Kalau tadi sih yang pertemuan sebelumnya itu teks eksposisi punya unsur kebahasaan sendiri. Nah, kemudian kalau di invitation letter ini dia itu punya bahasa yang khusus. Misalnya I invite you to come, I request you to come, would like you to come, would you like to join us, dan sebagainya. Nah, setelah itu jika teks eksposisi punya generic structure misalnya tesis sama argumen, nah kalau di sini dia juga punya generic structure untuk invitation letter. Jenis structure ini apa Pak? Nah, bagian yang paling atas itu namanya receiver, kemudian bagian tengahnya itu namanya body, kemudian bagian selanjutnya itu subjek. Subjek itu apa? Subjek itu nama acara atau nama sesuatu yang kalian bakal adakan. Oke. Kemudian day or date itu adalah kapan kalian apa namanya bakal adain acara, terus harinya apa gitu. Terus time itu waktu, misalnya kapan kalian ingin adain acara, misalnya at 7 am, at 3 p.m, at 4 p.m, 5 p.m gitu. Kemudian di bawahnya itu ada namanya place. Nah, place itu tempat kan bakal ngadain acara. Nah, yang paling bawah namanya sender. Nah, itu kalian sendiri sebagai pengirim. Oke, karena adik-adik sudah paham mengenai invitation letter itu apa dan serta isinya juga. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari invitation letter itu. Mari kita bedah satu persatu. Oke, untuk contoh yang pertama itu ada wedding invitation. Nah, bagian yang paling atas itu dinamakan dengan receiver. Nah, di sini tertera to Reva. Nah, itu namanya receivernya. Kemudian bawahnya sedikit, would you like to come to my parents' wedding anniversary party? The party will be held. Nah, itu merupakan body of invitation-nya. Nah, kemudian bawah lagi sedikit ada day and date, itu kapan, tanggal, dan harinya diadakan acara. Kemudian ada time, itu kapan sih acara itu bakal dimulai. Dan kemudian place-nya itu dimana sih acara itu bakal diadakan. Kemudian bawahnya sedikit no meaning without your coming. Nah, ini maksud dengan bahasa yang khusus ketika ada dalam surat itu bersifat mengajak. Kemudian your best friend's boy. Nah, yang paling bawah itu seperti Bapak katakan sebelumnya itu adalah sender. Nah, di sini sendernya itu boy. Okay, next to the next picture. Here is birthday invitation. The receiver is Budi. And then bawah sedikit lagi, I invite you to attend
17 my birthday party, it will be held. Nah, seperti yang tadi, itu merupakan body of invitation. Kemudian lagi day and date, tanggalnya kapan dan harinya kapan. Kemudian ada time-nya, itu kapan bakal acaranya diadakan. And then place at my warehouse, Spring Kuning Street number 17. Nah, ini merupakan tempat diadakannya acara. I hope you're coming. Nah, ini katanya bersifat ajakan. Nah, ini khusus dan khas yang terdapat di invitation letter itu. Nah, sendernya di sini kita bisa lihat itu Tiara. Oke, untuk surat yang ketiga, mungkin ada berbeda sedikit dari surat yang kedua dan yang pertama tadi. Untuk meeting invitation agak berbeda di yang bagian yang paling atas itu tertera Student Organization SMP Tunas Bangsa Jalan Sumpah Pemuda Number 1 Indonesia. Nah, itu merupakan instansi atau kelompok yang menulis surat ini. Oke. Tapi tetap kok nanti di bawahnya tuh sendernya orangnya, cuman untuk instansinya itu, untuk yang membuat surat ini ditaruh paling atas. Nah, di sini yang kelompok yang membuat surat ini disebut Student Organization SMP Tunas Bangsa, dan alamatnya tertera juga Jalan Sumpah Pemuda Nomor 1 Indonesia. Oke. Selanjutnya tidak berbeda jauh kok dari contoh surat yang pertama dan yang kedua. Untuk receivernya di sini kita lihat itu Dear Nia, we invite you to attend our meeting that will be held, itu body of invitationnya. Kemudian day and date, ya kapan tanggal dan harinya. Kemudian time, kapan acaranya bakal diadakan. Terus di sini ada place at Aula School. Nah, ini tempat diadakannya acara. Nah, terus bahasa khususnya itu di sini please come on time, see you there. Nah, itu kata yang bersifat mengajar. Oke. Di sini tertera juga sendernya Dian Rudi. Nah, sekretaris chairperson. Oke, adik-adik, semoga kalian paham dengan apa yang Bapak kasih. Nanti tugasnya yaitu kalian buat nanti surat undangan untuk teman-teman kalian, terus dikirim ke Bapak biar Bapak nilai sebagai absen kalian. Oke. Happy fasting, minal aizin wal faizin lagi sekali adik-adik, mohon maaf lahir batin jika Bapak punya salah terhadap kalian. Kemudian setelah itu stay safe ya. Kalau ndak penting-penting jangan keluar rumah karena betul-betul berbahaya virusnya. Terlalu cepat menyebar. Untuk mengatasi penyebarannya kita diam di rumah masing-masing. Kalau ndak terlalu penting jangan keluar. Oke adik-adik sekalian, terima kasih sudah memperhatikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, I hope you enjoy the video. And then I forget to tell you something. That is our subject matter in the second meeting today is invitation letter, or in bahasa is teks undangan. And then it's the same with my lesson plan, but it's different in when I run the class. Because I can't imagine how I run the class without the students, so I'm so sorry, sir. I doing this teaching practice at 11 gender senior high school at even semester. And then this really important is if you have suggestion and critic, please put in the column komentar. Okay, thank for yourself. See you.